Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, admin minta support buat yang baru gabung. Admin ingetin kalau video ini adalah konten spoiler atau cerita. Dan jangan lupa juga untuk meng-share video ini. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke tempat kejadian perkara. Sovereign of the Three Realms, chapter 2336. Lulus audit mengangkat beban besar dari bahu Han Suang. Tergetar dan termotivasi dengan cepat, dia jelas sangat peduli tentang mendapatkan tempat di Heavenly Crimson Lake. Dini hari berikutnya, dia membawa timnya ke lapangan kompetisi di danau. Orang-orang dari Mansion God King sudah menyiapkan panggung dan membuat persiapan mereka. Sekembalinya ke Danau Crimson Surgawi, Jiang Chen memandang secara emosional pada badan air yang luas. Dalam kehidupan masa lalunya, dia datang ke sini bersama ayahnya dan mengagumi penciptaan yang agung oleh kekuatan surgawi. Siapa yang mengira ia akan kembali ke sini sebagai pria yang berbeda setelah beberapa ratus ribu tahun? Apa yang kamu lihat, Penatua Sen Junior? Han Saung menghampirinya dengan senyum ramah. Kekuatan penciptaan luar biasa, dan keahlian mereka mahir. Jiang Chen menjawab dengan pertanyaannya sendiri, apakah kamu tidak merasakan apa-apa, Sektoris Han? Han Suang terkekeh, saya sudah sering ke sini dan mengalami saat-saat menakjubkan. Anda harus menunggu sampai kami memenangkan tempat dan membangun fondasi kami di sini. Anda akan bebas menatap danau itu sepanjang hari, setiap hari. Petik 2, Jiang Chen menyentak kepalanya. Ayo pergi. Sebanyak 12 faksi berpartisipasi dalam kompetisi, 3 di antaranya, bagaimanapun, berada di liga yang sama sekali berbeda. White Drake Sekte hampir dijamin tempat. Masing-masing ditugaskan ke daerah mereka sendiri dan semua orang membawa elit terbaik mereka. Tempat itu dipenuhi energi. Di atas panggung muncul penyelenggara dari rumah God King itu. Dikelilingi oleh para pembantunya, God King Crimson Waters berjalan keluar dengan segala kemuliaan. Tubuhnya yang tinggi dan kuat membuatnya menonjol dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Semua memuji Tuan kami yang dewa. Semoga Anda hidup selama dunia, dan dunia selamanya makmur. Petik 2, senyum muncul dari ekspresi serius sang dewa. Kamu semua adalah pilar dari Crimson Waters Minor, sesama pengikut Tao. Tidak perlu formalitas seperti itu. Hanya ada satu aturan untuk kompetisi ini, keadilan. Untuk itu, 5 titik akan dibagi menjadi 2 bagian. 3 besar akan dipilih dari faksi yang mencalonkan diri. Mereka yang bertujuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas dapat menempatkan diri Anda di urutan pertama. Namun, jika Anda gagal, Anda tidak bisa bertarung untuk tempat keempat dan kelima. God King Crimson Waters mengumumkan aturan. Rancangan kompetisi ini adalah untuk memastikan bahwa 3 faksi paling kuat akan memenangkan 3 tempat pertama, yang sesuai dengan kepentingan dunia kecil dan harapan Partai God King. Tentu saja, itu juga merupakan bentuk perlindungan bagi faksi lain sampai taraf tertentu. Jika setiap faksi mungkin diadu satu sama lain, mereka yang dicocokkan dengan 3 besar akan menderita terlalu. Hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk menang. Aturan melindungi baik 3 faksi teratas dan faksi yang lebih rendah. Faksi yang lebih kecil bebas untuk menantang 3 besar jika mereka cenderung. Jika tidak, mereka akan berjuang untuk 2 tempat terbawah. Itu adalah cara yang agak manusiawi untuk mengatur segalanya. Mereka yang ingin berjuang untuk 3 tempat teratas, sebutkan namamu. Han Suang bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tidak tertarik terlibat, dan dia tidak punya alasan untuk itu. 3 faksi teratas, termasuk Sekte Drake Putih, bukan lawan Finstar Sekte yang bisa menyaingi. Dia akan mencari mati dengan menantang mereka. Namun, satu faksi menominasikan dirinya sebagai tambahan dari 3 faksi teratas, yang menjamin rasa hormat semua orang. Tes, sejak kapan Sekte Sunblaze menjadi begitu berani menantang 3 besar, apakah mereka cukup baik untuk itu? Petik 2, mereka bukan orang yang gegabah. Sudahkah mereka menemukan sesuatu dan sangat meningkatkan diri mereka sendiri? Petik 2. Sunblaze Sekte adalah salah satu faksi teratas di dunia kecil, tetapi tidak pernah dianggap sebagai salah satu dari 3 besar. Paling-paling, mereka berada di peringkat kelima di antara semua faksi. Namun, baru-baru ini, sekte itu tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang tahu pasti di mana mereka berdiri saat ini. Oleh karena itu, keputusan sekte untuk mencalonkan diri itu mengejutkan, tetapi juga menarik. Mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk mendukung diri mereka sendiri. Kalau tidak, siapa yang mau bertaruh sembarangan? Penting untuk memenangkan satu tempat di kompetisi. Jika mereka tidak yakin dengan kemampuan mereka, mereka bisa bertarung untuk keempat atau kelima sebagai gantinya. Sungguh langkah yang berani. Han Suang memberi faksi jempol mental dan bergumam, aku iri pada mereka karena kepercayaan diri mereka.
Kapan Sekte Finstar dapat bertarung untuk 3 tempat teratas? Itu akan menjadi pemandangan yang mulia. Petik 2. Dia jelas iri pada Sunblaze Sekte karena momen kejayaannya. Jiang Chen terkekeh. Kamu bisa mencobanya juga, Sektmistress Han. Tidak, kurasa aku tidak akan melakukannya. Saya tidak ingin tersandung dan jatuh dengan mengambil langkah terlalu besar. Han Suang terkekeh. Mari kita mengambil langkah-langkah yang stabil dan bertujuan untuk 2 tempat terakhir. Jiang Chen mengangguk tanpa sepatah kata pun, bukannya sukarela membantu. Dia tidak ingin menonjol ketika God King hadir. Kemuliaan seperti itu tidak ada artinya. Karena langkah Sunblaze Sect yang tak terduga, ada 4 sekte yang berjuang untuk 3 tempat teratas, sementara 8 sisanya akan bertarung untuk 2 yang terakhir. Haha, kuda hitam penantang telah memudahkan kita untuk mengatur kompetisi. Ada 8 faksi yang berjuang untuk 2 tempat tersisa. Kami akan memasangkan Anda dan menahan 2 putaran pertandingan untuk memilih 2 faksi. Itu seharusnya berhasil, bukan? Petik 2. God King Crimson Waters sedikit tersenyum. God King telah dengan bijak membuat pengaturan yang paling masuk akal. Dengan kata lain, hanya 2 kemenangan beruntun akan menjamin tempat. Memahami aturan, Han Suang meningkatkan moral kelompoknya dengan pembicaraan. Ini adalah peluang bagus untuk Sekte Finstar. Kami hanya harus mengalahkan 2 faksi untuk mendapatkan tempat. Kita harus melakukannya. Itu akan menjadi awal dari kenaikan kita menuju kebesaran. Petik 2. Faksi lain memotivasi anggota mereka juga. Masing-masing dari mereka telah lulus audit sebelum berpartisipasi. Tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Faktanya, Sekte Finstar dianggap sebagai kontestan terlemah, tidak lebih dari untuk menyaksikan daripada bertarung. 7 faksi lainnya semuanya berharap untuk menghadapi Finstar di kompetisi. Itu adalah faksi yang paling terkenal, sempurna untuk chapter pertama. Han Suang tahu betul apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia tidak tersinggung. Seseorang harus mendapatkan rasa hormat dengan kekuatan nyata. Kemarahan tidak produktif. Tidak ada seorang pun di dunia bela diri Dao yang peduli tentang perasaan. Satu-satunya yang penting adalah kekuatan. Tinju itu hukum. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2337. Turnamen untuk 2 tempat terakhir akan berlangsung terlebih dahulu. Adapun 3 tempat pertama, masing-masing sekte akan bersaing dengan yang lain. 2 pemenang akan memastikan tempat mereka setelah putaran pertama, sementara 2 yang kalah akan bertarung lagi untuk yang terakhir. Petik 2. Setelah mengumumkan aturan, para pejabat melanjutkan undian. Sebagai perwakilan sekte, Han Suang dengan cepat melihat nama Finstar muncul, serta identitas lawan pertama mereka. Seperti keberuntungan, sekte orang botak yang sebelumnya menghinanya. Bukan salah satu dari faksi yang benar-benar kuat, namun jauh lebih terkenal daripada Finstar dan dengan mudah masuk peringkat 7 besar Crimson Waters. Sektmistress Han, kita memiliki takdir yang sama. Old Zhao the Seven menjilat bibirnya dan melirik dengan bersemangat. Han Suang sedikit tidak puas untuk bertemu dengan lawan yang berduri seperti itu. Apa yang kurang dimiliki Golden Glip Sekte dalam kekuatan mentah, sering memperoleh kemenangan tak terduga berkat penggunaan mesin terbang dan jimat yang cerdik. Dia lebih suka musuh yang lebih rendah, jika mungkin. Tuan-tuan, pertarungan yang sulit menunggu kita, tetapi itu tidak berarti peluang kita nol. Kami hanya membutuhkan 3 kemenangan dari 5, jadi bagi Anda yang percaya diri dalam menghadapi rintangan, silakan angkat tangan. Petik 2. Jiang Chen dan Jiang Huan saling memandang sebelum perlahan melakukannya. Merengut, Penatua Ge dan Penatua Su menegur, "Tuan-tuan, sekarang bukan waktunya untuk pamer. Ada tempat yang dipertaruhkan, jadi jangan melebih-lebihkan kekuatanmu." Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Dan bagaimana kamu tahu kita ini, Penatua? Siapakah Anda, pembaca pikiran? Petik 2. Jawabannya membuat kedua pria tua itu tak bisa berkata-kata. Sektmistress, Anda sebaiknya hati-hati mempertimbangkan semua variabel sebelum memutuskan strategi keseluruhan kami. Jangan biarkan orang bodoh tertentu merusak semuanya. Penatua Su mendengus pelan. Hentikan itu, jawab Han Suang kesal. Strategi, apa gunanya jika kita dihilangkan dari memulai? Sejujurnya, aku akan lebih lega melihat kalian berdua melangkah maju juga. Karena kamu tidak punya nyali untuk itu, mengapa kamu mencoba menahan orang lain? Petik 2. Han Suang tidak berpikir Jiang Chen dan pamannya dijamin menang, tetapi percaya diri mereka jauh lebih disukai daripada pengecut kedua tetua. Penatua Su dan Penatua Ge marah. Jika itu sikapmu, maka jadilah itu. Hanya saja, jangan menganggap kita bertanggung jawab ketika sekte kita dihilangkan. Petik 2. Jika kita gagal, itu bukan karena kita mengambil risiko, tetapi karena kurangnya kekuatan. Jiang Chen dengan tenang membalas. Semua trik mereka tidak berdaya jika kamu cukup kuat di atas ring. Sektmistress, bagaimana dengan Anda?
Apakah Anda siap untuk itu? Aku dan pamanku siap bertengkar. Petik 2. Han Xuan tersenyum padanya, diam-diam senang dengan kepercayaan dirinya. Tentu saja, saya sekte, jadi saya harus memimpin dengan contoh. Ah, celakalah aku. Aku akan melakukan apapun, jadi kalian lakukan saja bagianmu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Hebat, Golden Glip Sekte akan menjadi sepotong kue dalam kasus itu. Penatua Su dan Penatua Ge cemberut galak. Mereka tidak bermaksud mengabaikan tugas mereka. Mereka memiliki keinginan yang sama untuk menang, namun mereka tidak mengangkat tangan. Mereka sama sekali tidak merasa cukup kuat untuk menghadapi lawan mereka. Jadi mereka menemukan diri mereka terpecah di antara dua hal yang berlawanan. Mereka akan senang melihat dua orang sok menderita, tetapi mereka juga berharap untuk melihat mereka menang. Baiklah, arena sudah siap. Perwakilan terpilih dapat maju untuk membuktikan identitas mereka, salah satu hakim utama mengumumkan. Ayo pergi, Han Xuan menyimpulkan dengan singkat. Tidak ada kata-kata lebih lanjut yang diperlukan. Otentikasi adalah untuk mencegah penyamaran. Kombatan hari ini diharuskan menghadiri audit pada hari sebelumnya, atau mereka menyatakan bahwa curang dan hak mereka dicabut. Itu adalah langkah penting, tetapi penipuan jarang terjadi pada tahap ini. Setelah konfirmasi selesai, pintu dibuka untuk 5 terowongan menuju arena. Kedua belah pihak akan segera saling berhadapan dalam 5 duel. Adapun urutan pertarungan, itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan undian. Ketika itu terjadi, nama Jiang Chen adalah yang pertama kali ditarik. Lawannya, seorang penatua terhormat yang hampir sekuat sekte Golden Glip Sekte, dikenal sebagai sekte nomor 2. Jiang Chen mengamati pria itu. Dia seharusnya berada di sekitar tingkat ke-8. Dia melambai ke Han Xuan. Aku menunggu kabar baikmu, Sect Mistress. Senyum Han Xuan menghilang ketika dia melihat siapa yang seharusnya dia hadapi. Oposisi yang lebih lemah akan memastikan kemenangan baginya dan pamannya, mendorong mereka ke putaran berikutnya begitu dia memberikan semuanya. Tetapi rencana yang paling baik dari tikus dan laki-laki sering menjadi serba salah. Mungkinkah seseorang semuda Penatua Zen Junior menangani prajurit yang berpengalaman seperti yang nomor 2 Golden Glip Sect? Satu demi satu, yang lain menggambar lawan mereka sendiri dan memasuki tahap masing-masing. Baiklah, karena semua orang telah mengambil tempat mereka, aku akan membahas peraturan untuk terakhir kalinya. Hindari bertarung sampai mati sebanyak mungkin. Anda harus berhenti menyerang segera setelah lawan menyerah. Kalau tidak, Anda akan dihukum dan sebaliknya dinyatakan sebagai pecundang. Petik 2. Aturan itu tidak terlalu rumit atau membatasi daripada yang mungkin muncul pada awalnya. Jiang Chen berdiri di tengah arena, hatinya sepenuhnya tenang. Dia sudah memahami kekuatan lawannya. Tingkat puncak ke-7, dekat dengan tingkat ke-8, tetapi belum sampai di sana. Mungkin Penatua Golden Glip memiliki seni yang kuat yang bisa memanfaatkan potensinya dan untuk sementara meningkatkan kemampuan bertarungnya ke tingkat ke-8. Meski begitu, Tuan Muda adalah dewa tingkat ke-9 mengejar dunia God King. Beberapa level yang sama adalah lawannya, jadi dia tidak perlu takut pada seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah. Penatua terhormat Golden Glip Sekte menatapnya dengan jijik, dingin dan angkuh. Kursi ini bertanya-tanya di mana Nyonya Han menggali kesalahanmu. Biarkan saya memperingatkan Anda harus tahu tempat Anda dan mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, sementara kemampuanku yang menakjubkan tidak akan membunuhmu secara langsung, tetapi kamu akan berharap begitu. Itu adalah ancaman telanjang, murni dan sederhana. Orang ini jelas sangat sedikit memikirkan Jiang Chen, tetapi tuan muda itu terbiasa dengan kesombongan seperti ini. Masa mudanya membuatnya mudah diremehkan. Karenanya, dia tersenyum acuh tak acuh. Yap, apakah itu satu-satunya hal yang mereka ajarkan di sekte Anda? Bagaimana Anda akan membersihkan situasi ketika Anda kehilangan bahkan celana Anda nanti? Petik 2. Pria yang lebih tua itu tertawa terbahak-bahak. Menarik, aku tidak akan membuang nafasku. Aku akan menamparmu sampai paman menangis. Jangan merusakku terlalu cepat sekarang, nak. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2338. Orang itu tidak terlihat seperti sedang bercanda. Rune sudah mulai mengalir keluar dari tubuhnya, segudang kecebong emas melayang di sekelilingnya. Gentar pada kekuatanku. Rune-nya berlari maju saat dia mengatakan ini, meluncur ke arah Jiang Chen dalam aliran kekuatan yang merusak dan menyimpang. Rune mampu menekuk jalinan ruang itu sendiri, yang memengaruhi kemampuan lawan untuk bereaksi terhadapnya. Keterampilan pria itu dengan rune cukup luar biasa. Bahkan Old Pill Rune kembali di Divine Abyss jauh dari penatua terhormat dari Golden Glip Sect. Namun, Jiang Chen bukan orang yang sama seperti dia berada di Myriad Abyss. Pada tingkat ilahi ranah ilahi, ia memiliki kesadaran yang menyaingi dewa. Dewa tingkat 7 bukanlah ancaman baginya.
Masalah terbesarnya adalah bagaimana menyembunyikan sebanyak mungkin kekuatannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membiarkan God King Crimson Water merasakan betapa kuatnya dia. Biasanya, dia bisa membunuh sesepuh ini 10 kali lipat dengan sekali tamparan. Jiang Chen memanggil tubuh marahnya, lalu mengangkat gunung emas magnetnya di tangan. Harta ini relatif tidak dikenal di pesawat Taiyuan, jadi tidak ada masalah dengannya menggunakannya di sini. Badai magnetik gunung itu berkeliaran, melawan distorsi spasial yang diberikan oleh rune. Penatua Golden Glip heran dengan ketangguhan lawannya, dan Jiang Chen tidak akan memberinya waktu untuk beristirahat. Dia mendorong gunungnya ke kedalaman baru untuk melepaskan prahara magnet yang akan menghancurkan lawannya ke dinding. Dalam bela diri Dao, memiliki keunggulan lebih penting. Ketika Jiang Chen berada di atas angin, lawannya dicegah menggunakan sebagian besar kemampuannya. Dengan menggunakan gunung emas yang magnetis untuk mencapai hal ini, itu akan membodohi pengamat sehingga berpikir bahwa ia mengandalkan kekuatan hartanya daripada kultivasi pribadinya. Ini adalah strateginya untuk tetap tidak terdeteksi. Penatua Golden Glip yang malang tidak tahu bahwa kekalahannya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan gunung emas magnet itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Badai magnetik dengan cepat meningkat menjadi topan besar, lautan deras yang menjebak Penatua Golden Glip di dalamnya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Dia benar-benar macet. Penatua yang dihormati dari Golden Glip Sekte ingin mengutuk dengan keras. Apa-apaan ini? Apakah anak ini bahkan manusia? Harta apa yang dia miliki? Kenapa dia bisa membuat badai spasial? Petik 2. Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa dia benar-benar terkurung. Ledakan, angin magnet datang ke kepala yang menderu. Tubuh sesepuh Golden Glip diambil seperti daun dan dilempar keluar dari arena. Berdebar, Penatua Golden Glip merasakan sakit yang membelah di belakangnya saat dia terjatuh ke tanah yang keras. Kemenangan pertama untuk Sekte Finstar. Seseorang segera melaporkan hasilnya. Terkunci dalam pertempuran sengit, Han Suang segera didukung ketika dia mendengar kabar baik. Sesaat kemudian, ada laporan serupa. Kemenangan kedua untuk Sekte Finstar. Momentum yang luar biasa. Han Suang tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa pemenangnya bukanlah Penatua Ge dan Su. Tidak, itu pasti dua Penatua Zen. Jiang Chen dan Jiang Huan telah menang dengan sedikit usaha, tetapi mereka berdua juga wajib berpura-pura bahwa mereka telah berusaha sangat keras. Seni pertunjukan semacam ini mengering dengan sendirinya. Meskipun demikian, kemenangan mereka mengejutkan penonton. Kapan Sekte Finstar menjadi begitu kuat? Kedua belas faksi yang berpartisipasi dalam kompetisi secara universal percaya itu adalah tempat terakhir. Sungguh kebalikan dari harapan. Banyak yang kecewa karena tidak ditarik, anehnya mereka merasa lega. Bukankah mereka akan dihancurkan di chapter pertama karena meremehkan mereka? Ada sejumlah sekte yang pasti lebih lemah dari Golden Glip Sect. Jika Golden Glip kalah sangat parah, bisakah mereka melakukan yang lebih baik? Han Suang berkelahi semakin sulit karena dorongan dari Jiang's. Terlepas dari bagaimana sesepuh Golden Glip bergerak melawannya, dia tetap mengendalikannya dengan erat sampai akhirnya dia hilang. Kemenangannya diputuskan sangat lama setelah Penatua Ge dan Su dikalahkan. Karena itu, mereka memenangkan 3 dari 5 pertarungan. Golden Glip tersingkir. Finstar akan maju. Apakah ini penampilan kuda hitam baru? Semua orang menemukan perkembangan itu hampir ajaib. Bahkan di antara pejabat Crimson Water, banyak penatua dan penasehat saling berbisik kagum. God King itu sendiri mengintip dengan minat pada arah Han Suang. Keberhasilan Jiang Huan dan Jiang Chen mengumpulkan rasa ingin tahunya. Di mana Han Suang kecil menemukan sepasang pembantu yang mampu. Dia bertanya kepada bawahannya. Menurutnya, Baginda, mereka selalu menjadi bagian dari Finstar Sect. Mereka hanya introvert dan biasanya menjaga diri mereka sendiri. Petik 2. Apakah begitu? God King itu tidak begitu yakin. Kedua lelaki itu tampaknya tidak bisa dibilang sepele, tetapi dia hampir tidak bisa menyelidiki lebih jauh tentang rahasia sekte bawahan. Sebagai gantinya, dia menyimpan pikiran itu untuk nanti. Sekte lain mulai bersaing satu sama lain. Han Suang sangat bersemangat. Dia bertukar balita dengan Jiang Chen dan Jiang Huan dalam perayaan. Bagus sekali, Sect Mistress Han. Jiang Chen tersenyum menyambut. Kesannya pada wanita itu belum terlalu besar sebelumnya. Apa yang dilihatnya beberapa saat sebelumnya mengubah pikirannya tentang wanita itu. Han Suang bukan hanya tikus kutukan yang memuntahkan, itu hanya bagaimana dia bertahan hidup di dunia. Dia bisa bertarung sekeras siapapun, dan pantas mendapatkan posisi kepemimpinan lebih dari Penatua Ge dan Su. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2339. 3 pertarungan lainnya berakhir tak lama. Faksi yang menang memasuki chapter kedua bersama Finstar. Pemenang chapter ini akan menerima kualifikasi.
Haruskah kita melanjutkan jejak kita sebagai kuda hitam yang tak terduga? Semangat Han Suang sangat tinggi. Penampilan Jiang Chen dan Jiang Huan memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia hampir percaya bahwa kemenangan mereka tidak terhindarkan, dan dia adalah satu-satunya yang perlu menang. Akan lebih baik jika tetua Ge dan Su bisa menang juga, tetapi mereka sebenarnya tidak masalah. Banyak yang ditarik untuk pertarungan chapter kedua. Tak satu pun dari pemenang dari chapter pertama adalah pesaing mudah. Di antara 3 lawan potensial, 2 pasti lebih kuat dari Golden Glaive. Yang terakhir kira-kira sejajar. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit tidak peduli tugas mereka. Finstar yang diberkati kali ini. Mereka menggambar yang lebih lemah dari ketiganya. Nyonya Han. Finstar menantang harapan sampai sekarang, tetapi bukankah ini tentang sejauh yang Anda akan pergi? 1000 pertempuran sekte hanya terdiri dari veteran. Jika prajurit kita secara tidak sengaja menyerang dengan terlalu banyak kekuatan, bukankah itu buruk bagi hubungan kita? Musuh dengan cepat memulai upaya untuk mengarahkan Finstar ke dalam penyerahan. Apakah kamu mengatakan kamu bermaksud untuk menyerah? Han Suang tersenyum dengan tenang. Ekspresi kepala sekte pertempuran 1000 menjadi gelap. Jangan bermain bodoh, sekte. Saya dengan baik hati menyarankan Anda untuk menyerah. Saat pertempuran dimulai, keselamatanmu tidak bisa dijamin. Petik 2. Han Suang mempertahankan senyumnya. Oh, apakah Anda yakin itu milik Anda? Petik 2. Jiang Chen memberi wanita itu acungan jempol. Dia orang yang berani. Cukup olok-olok. Dapatkan di arena. Bawahan God King itu tidak tertarik mendengar sikap tak berguna. Lebih baik membiarkan tinju memutuskan siapa yang benar. Sekali lagi, 3 kemenangan dibutuhkan di antara 5 pertempuran. Han Suang adalah yang pertama dalam susunan acak. Untungnya, dia cocok dengan salah satu tetua normal Thousand Battle, mungkin ketiga atau keempat di antara 5 mereka. Dia melemparkan pandangan ke arah Jiang Chen dan Jiang Huan yang mengatakan, aku bisa menangani orang ini, jadi sisanya terserah padamu. Jiang Chen mengembalikannya dengan senyum percaya diri. Jiang Huan menggosok hidungnya, lalu mendengus ke langit dengan sikap menghina. Itu adalah tindakan yang dilakukan terutama untuk God King Crimson Water. Dia tidak ingin penguasa terlalu memperhatikannya. Lawan The Jiangs, ditarik dalam waktu juga. Jiang Chen beruntung menemukan dirinya cocok dengan seseorang yang kekuatannya juga lumayan. Lawan Jiang Huan, di sisi lain, adalah kepala sekte pertempuran 1000. Dia sedikit kesal, bukan tentang bagaimana mengalahkan lawannya, tetapi bagaimana menghindari kecurigaan saat melakukannya. Jiang Chen berjalan dengan mudah di atas panggung, meninggalkan pamannya sendirian dengan masalahnya. Musuhnya sudah menunggu cukup lama untuknya. Orang yang menjadi lawannya jelas seorang ahli yang telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuhan yang melekat padanya menandai dirinya sebagai orang yang selamat dari pertumpahan darah. Tapi, lalu bagaimana? Jika aura seseorang saja sudah cukup kuat untuk membunuh, tidak perlu bagi mereka untuk masuk ke dalam cincin di tempat pertama. Mata ahli tertuju pada Jiang Chen dengan racun besar. Pisau saya telah meminum darah setidaknya 10.000 orang, nak. Anda akan menjadi nomor 10.001. Petik 2. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah itu kebiasaan di antara orang bodoh untuk mengancam lawan mereka sebelum bertarung? Saya kira ancaman Anda lebih baik daripada pria tua dari Golden Glaive itu. Apakah kamu yakin kamu lebih kuat dari dia? Petik 2. Dia tidak peduli pada kata-kata kosong musuh. Tujuannya sama dengan di chapter terakhir. Dia perlu mencari cara untuk mengalahkan lawannya dengan cara yang membuat kekuatan sejatinya tersembunyi. Intimidasi anemia yang mencukupi hanya untuk menakut-nakuti anak-anak tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Mata pria itu berubah dingin. Dia gemetar sesaat sebelum merilis gambar yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak ke segala arah. Beberapa ribu salinannya berdiri di hadapan Jiang Chen sekarang. Ribuan senjata dan ribuan pedang memenuhi udara. Jiang Chen tampaknya terperangkap dalam pusaran pedang dalam sekejap. Target serangan itu pura-pura bereaksi serius. Serangan terburu-buru seperti ini terlalu jelas di bawah pengawasan Evil Golden Eye-nya. Gambar-gambar dan gerakan pria sejati itu sama bedanya dengan tetesan hujan antara kelopak yang jatuh, mudah dilihat. Pakar secara internal cukup puas dengan reaksi lawannya. Dia berpikir bahwa kemampuannya telah berhasil membodohi pemuda itu. Jatuh. Dia berteriak tanpa kata, bilahnya mengiris Jiang Chen. Sayangnya, cahaya keemasan meletus begitu dia mendekati pemuda itu. Gelombang demi gelombang kekuatan melingkar yang mengerikan menghisap senjatanya. Apa ini? Pria itu terkejut. Dia memiliki banyak pengalaman tempur dan menganggap kecepatannya sebagai yang terbaik. Namun, serangannya yang seperti hantu telah ditangkap secara akurat. Mengapa kecepatannya tidak berhasil? Apakah penyesatannya gagal setelah semua? Atau, apakah ini sebenarnya kebetulan?
Benar-benar suatu kebetulan, angan-angannya memberitahunya. Sayangnya, kenaifannya hanya memperburuk kondisinya. Riak-riak yang menyebar hampir melucuti dirinya melalui kekuatannya yang sangat besar. Senjatanya dilem dengan kuat, keluar denganmu. Baik senjata maupun manusia ditarik bebas dari segudang salinan yang mengelilinginya. Detik berikutnya, setiap gambar palsu menghilang. Lelaki itu merasakan denyut nalar di hatinya. Dia bergerak untuk bangun, tapi kaki Jiang Chen sudah ada di punggungnya. Berat gunung hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Haha, sayang sekali. Ilusi Anda tidak cukup baik terhadap keterampilan mata saya, pria muda itu menyatakan dengan serius. Korbannya mulai menangis kesakitan. Pria itu terengah-engah kesakitan sehingga lidahnya keluar dari mulutnya. Jika kaki Jiang Chen menekan lebih keras, dia akan mati. Baik, jika Anda tidak ingin berada di sini, Anda bisa pergi. Jiang Chen menendang pria itu dari arena seperti bola. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2340. Kemenangan untuk Sekte Finstar, kemenangan kedua untuk Sekte Finstar, kemenangan ketiga untuk Sekte Finstar. 3 laporan itu terdengar hampir bersamaan. Jiang Chen memperhatikan setelahnya bahwa seseorang telah menang sebelum dia. Kemenangan ketiga datang segera setelahnya. Yang pertama dimenangkan oleh Sekte Mistress Han Suang. Dia berjalan keluar dari cincin itu dengan anggun, ekspresi kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Matanya sedikit memerah. Jelas, dia telah mendengar laporan dan menyadari bahwa Finstar telah menembus sekali lagi. Selain itu, kemenangan chapter ini berarti bahwa mereka sekarang berhak mendapat tempat. Kami menang. Dia memberanikan diri dengan ragu kedua penatua baru. Jiang Chen mengangguk dengan senyum tipis, sementara Jiang Huan memancarkan tatapannya yang sombong. Penatua Gedansu akhirnya kalah lagi, tidak mengejutkan di sana. Untungnya, itu tidak masalah. Finstar telah menang melawan Thousand Battle dengan hampir mudah. Pasukan God King itu tercengang sekali lagi. God King Crimson Water melirik Finstar sambil berpikir. Menarik, ketiganya memang sangat menarik. Bukan hanya dua tua-tua, saya mulai melihat Han Suang kecil dalam cahaya baru juga. Petik 2, bukankah dia selalu seperti itu? Tanya salah seorang tetua. Selalu seperti itu. Haha, mungkin. Tidakkah kamu pikir dia juga menyembunyikan kekuatannya? Jika dia hanya alam ketuhanan tingkat ke-7, mengapa dia nyaris tidak menang melawan setiap lawan yang dia lawan meski kekuatan mereka berbeda? Petik 2, tidak ada yang punya penjelasan bagus untuk itu. Ya, alam ilahi tingkat 7 bukanlah jaminan kemenangan di arena kompetitif ini. Bahkan tingkat ke-8 belum tentu cukup jaminan. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, Yang Mulia, itu agak aneh. Han Suang juga sangat muda. Mengapa dia bertunangan dengan kepala Sekte Finstar di tempat pertama? Dan mengapa dia mati sebelum pernikahan mereka yang sebenarnya? Apakah ada lebih banyak masalah daripada memenuhi mata? Petik 2, seseorang mulai menjadi imajinatif. Crimson Water terkekeh. Itu sama sekali tidak penting, urusan pribadi sekte. Selama mereka tidak melampaui batas mereka terlalu banyak, kita tidak perlu campur tangan. Petik 2, kata-katanya mengatur sifat perselingkuhan di atas batu. Kompetisi ini, kalau begitu, tanya yang lain, ini kemenangan mereka, tentu saja. Kekuatan mereka lebih dari sekadar menjaminnya. Apakah Anda mengatakan mereka curang? Petik 2, hahaha, tentu saja tidak. Seperti yang Anda katakan, Tuan. Petik 2, dengan demikian, lari Finstar sebagai kuda hitam disegel, dan buah kemenangannya diamankan. Hasil yang luar biasa dan sama sekali tidak terduga. Sekte Buddha Giok adalah pemenang lainnya. Ketika Han Suang melangkah maju untuk menerima token Crimson Water, wajahnya tampak memerah karena emosi. Hanya 4 sekte yang bersaing untuk 3 besar, yang membuat segalanya jauh lebih mudah. Prosesnya tidak kalah dramatis. Yang paling penting adalah kemenangan Sunblaze atas salah satu dari 3 teratas, mencuri tempat dalam proses. Pihak yang kalah bernama Sekte Jade Armor. Sebelumnya di tempat ketiga dalam peringkat, itu kehilangan posisinya sepenuhnya setelah kekalahan. Kelima sekte yang menerima hak untuk Heavenly Crimson Lake adalah sebagai berikut. Sekte Drake Putih, Sekte Kosmos, Sekte Sunblaze, Sekte Buddha Giok, dan Sekte Finstar. Han Suang tidak peduli sama sekali bahwa Finstar terakhir di antara 5. Dia ingin yang terkenal dan mendapat manfaat pertama dan terutama. Sebagai otoritas yang berwenang, God King Crimson Water mengucapkan selamat kepada mereka semua. Dia memberitahu mereka tentang wilayah yang dibatasi yang diizinkan untuk mereka gunakan dan bangun. Aku harus menawarkan ucapan selamat yang tulus untuk kalian berlima. Pada konferensi God King berikutnya, Anda akan memiliki hak untuk menemani saya sebagai pengikut saya untuk mengunjungi Kaisar Celestial. Anda harus menghargai kesempatan unik dan mulia ini. Petik 2, kelima sekte sangat gembira.
Finstar Sekte adalah yang paling bahagia dari semua, karena itu adalah pertama kalinya ia sampai di tepi danau Heavenly Crimson. Wajar bagi rakyatnya untuk lebih senang daripada yang lain. Tentu saja, semangat Han Suang dan Jiang sebagian besar palsu. Penatua Ge dan Su, di sisi lain, memperlihatkan emosi yang otentik. Mereka bertarung dengan agak buruk di kedua ronde, ya, tapi bagaimanapun juga tidak masalah. Finstar telah memenangkan hari dan posisi. Menang dan kalah adalah bagian alami dari kehidupan seseorang. Yang lain hanya akan memandang mereka dengan iri sekarang, daripada menyebut nama mereka dengan cemoohan. Selanjutnya datang jamuan dari kediaman God King. 5 sekte yang menang diundang, seperti semua orang yang kalah. Yang terakhir adalah sikap ramah dan penuh perhatian, meskipun fakta bahwa yang kalah tidak merasa senang menghadiri. God King itu menemukan waktu untuk berbicara dengan Han Suang dan Jiang selama pesta, meskipun kata-kata yang dipertukarkan tidak melampaui kesopanan. Segalanya tampak sepenuhnya alami. Han Suang tetap cukup bersemangat setelah makan. Tidak apa-apa, Nyonya Han. Penatua Ge dan Su telah pulang. Tidak ada orang lain di sini, Jiang Chen mengingatkan dengan lembut. Perilaku kepala sekte menjadi agak terlalu teatrikal. Han Suang berkedip, lalu tersenyum malu. Apa maksudmu? Tidakkah seharusnya saya senang bahwa kami menang? Dan mengapa kalian berdua terlihat tidak bahagia? Ya, saya ingin tahu mengapa itu terjadi. Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan penuh percaya diri. Kami bergabung dengan Finstar demi kemenangan. Kehilangan bukanlah suatu pilihan, dan menang, sepenuhnya diharapkan. Petik 2. Sepenuhnya diharapkan. Apakah Anda tidak memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan kami? Han Suang dengan cermat mengamati Jiang Chen dan Jiang Huan. Jiang Chen tetap tenang. Tidak, paman saya dan saya ingin berkultivasi di sekitar Heavenly Crimson Lake. Ini ketenaran dan audiensi dengan Kaisar Surgawi yang kita kejar. Petik 2. Hehe, baiklah. Han Suang melambaikan tangan dengan santai. Itu tidak penting. Tujuan pertama kami selaras, bukan? Kami mendapat tempat yang kami inginkan. Petik 2. Untuk menunjukkan alasan yang sangat jernih, dia mengabaikan penyelidikan awalnya. Jiang Chen sedikit mengangguk. Iya, kami bekerja menuju tujuan bersama dengan upaya bersama. Sekarang setelah selesai, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, Sect Mistress Han? Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2341. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Hilang sudah keterus-terangan langsung Han Suang. Sebagai gantinya, dia menatap Jiang Chen dengan penuh penilaian, seolah-olah mencoba untuk memahami niatnya. Bagaimana dengan Anda, Tuan-Tuan? Dia bertanya dengan napas lembut. Kamu sekte, kamu melakukan kehormatan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Apakah dia mempermainkan saya? Tapi dia segera mendapatkan kembali emosinya yang berapi-api, membuat jalan keluar yang besar seperti embusan angin. Mari kita bicarakan lain kali. Anda harus tidur lebih awal. Petik 2. Jadi begitulah dia ingin memainkannya. Jiang Chen mengikuti sosoknya yang sedang pergi sambil tersenyum, lalu berbalik ke Jiang Huan. Yang terakhir adalah gambaran tidak bersalah. Kenapa kamu menatapku? Saya membuat diri saya langka dan tidak pernah berhenti sementara kalian berdua bermain mata. Saya sudah menjadi model roda 3. Petik 2. Jiang Chen mendengus. Apapun, tidak ada orang lain di sini, jadi kau bisa membatalkan aksinya. Jiang Huan menyeringai nakal, wajahnya mengambil kepintaran yang biasa. Tuan muda, ada lebih banyak baginya daripada yang terlihat. Sama seperti kita, dia menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti merencanakan sesuatu, tetapi mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Diduga, itu pasti terkait dengan Heavenly Crimson Lake. Petik 2. Jiang Chen bergumam, tidak ada konflik kepentingan di antara kita dalam kasus itu. Haruskah kita menutup mata dan menjauh dari bisnisnya? Petik 2. Jiang Huan mempertimbangkan sarannya, tetapi pria muda itu dengan cepat berubah pikiran dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa. Jika dia menyebabkan keributan yang terlalu besar, dia mungkin memperingatkan orang-orang God King dan membuat Finstar dikeluarkan. Kita harus mencium konferensi selamat tinggal kalau begitu. Petik 2. Kamu benar, kita masih perlu mengawasi wanita gila ini, tampaknya. Kami akan menghentikannya sebelum dia mengkompromikan rencana kami. Jiang Huan setuju. Jiang Chen menilai pria yang lebih tua dan tersenyum. Hehe, Paman, kamu memainkan bagian dari bajingan yang tidak malu-malu, jadi mengapa kamu tidak mengorbankan tubuhmu dan mencobanya? Mungkin dia akan jatuh cinta padamu yang tampan. Petik 2. Jiang Huan menggosok hidungnya. Tuan muda, hamba Anda adalah kojer tua jompo, tetapi Anda berada di puncak Anda. Bukankah kamu lebih cocok? Plus, cabai itu jelas punya sesuatu untukmu. Dia tidak akan melirik kentut tua seperti saya,
tetapi dia terus mencari alasan untuk mengoceh Anda. Hehe, cinta pasti ada di udara. Petik 2. Tuan dan pelayan dengan enteng saling mengolok-olok. Pembicaraan rayuan adalah lelucon sederhana, tetapi mereka benar-benar harus mengawasi seorang wanita seperti Han Suang. Kejahatannya mungkin membalikkan danau dan merusak rencana mereka. Apapun yang dia rencanakan, mereka tidak bisa membiarkannya lepas sebelum konferensi God King. Apa yang terjadi setelah itu bukan urusan mereka. Konferensi tidak mungkin dihadiri tanpa undangan, sehingga mereka membutuhkan dalih yang sah. Tidak peduli sejauh mana kekuatan tuan muda, dia tidak mungkin memaksa masuk. Bahkan orang bodoh bisa membayangkan pertahanan di acara seperti itu. Setelah kompetisi yang sukses, Finstar meluncurkan proyek konstruksi besar di Heavenly Crimson Lake. Bagaimanapun, mereka telah diberi hak untuk mendirikan markas mereka di sana selama 10.000 tahun. Untuk pembudidaya, itu bukan waktu yang lama dalam skema besar HAL, tetapi itu cukup signifikan untuk membenarkan upaya mereka. Lingkungan di sekitar danau benar-benar unggul dalam setiap aspek. Mendirikan sekte di sana memiliki manfaat luar biasa untuk penanaman. 5 pemenang mengukir daerah itu menjadi zona pengaruh yang cukup luas sehingga tidak ada yang bisa mengeluh. Bagi mereka, Danau Crimson Surgawi adalah tanah suci melalui dan melalui. Tapi Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi seperti sebelumnya. Dia hanya mengambil keuntungan dari situasinya dan memperdagangkan wilayah bekas Finstar ke tepi danau. Adapun Jiang Huan, dia acuh tak acuh terhadap apapun yang layak dimiliki tempat itu. Dia menghilang sepenuhnya setelah kompetisi berakhir, begitu banyak sehingga Jiang Chen sendiri jarang berhubungan dengan pria itu. Tetap saja, dia terkadang mampir 1 atau 2 kali setahun, selalu membawa kembali berita aneh bersamanya. Kerusuhan muncul di wilayah ini dan itu, atau serangan di tempat lain pada ini dan itu, atau mungkin pembunuhan seorang tokoh besar di wilayah ini atau itu. Singkatnya, peristiwa-peristiwa aneh muncul satu demi satu. Jiang Chen tahu betul bahwa Jiang Huang menyinggung insiden yang disebabkannya sendiri. Orang tua itu menciptakan kekacauan untuk mendorong Taiyuan Plain ke tepi jurang. Bukan metode yang paling terhormat, tetapi orang tidak bisa selalu mengambil jalan raya di saat dibutuhkan. Pengorbanan dan upaya Jiang Huan membuat tuan muda lebih bertekad untuk berkultivasi, dan berkultivasi lebih banyak lagi. Pada saat ini, tubuhnya sudah mulai menjadi satu dengan garis keturunan binatang suci. Setelah asimilasi selesai, dia akan mencapai puncak alam dewa dalam satu ikatan. Untuk itu, dia bersembunyi di kamarnya setiap hari, memanggil 4 binatang suci untuk membantunya. Binatang buas itu dengan rela memberinya garis keturunan. Oleh karena itu, bantuan berkelanjutan mereka sangat berharga dalam menyederhanakan dan mempercepat proses. Ditambahkan keempat simbol lukisan roh sejati, Jiang Chen memperoleh wawasan baru dari hari ke hari. Bahkan, binatang suci tumbuh lebih kuat pada kesempatan yang sama, hubungan diam-diam antara mereka berempat semakin menguat. Keempatnya sekarang berada di alam ilahi tingkat 9. Jika mereka bisa mencapai setengah langkah God King pada saat dia menjadi godaan Bonafide, kekuatan gabungan mereka akan menjadi sakit kepala yang menakutkan dalam pertempuran. Pada saat itu, koordinasi dan pembentukan gabungan mereka akan mencapai dimensi yang sama sekali berbeda. Mereka memiliki kekuatan asli penciptaan pesawat, masing-masing gerakan mereka dipenuhi dengan misteri alam semesta. Bahkan God King jujur untuk kebaikan mungkin bukan pasangan mereka. Bahkan, mereka mungkin bisa membanjiri pesta beberapa dewa. Tuan muda, asimilasi sudah mendekati 70%. Anda memiliki lebih dari 50 tahun yang tersisa, jadi 30% sisanya seharusnya tidak menjadi masalah, Vermilion Bird memproklamirkan sambil tersenyum. Tuan muda mengangguk. Saya tidak sabar untuk mengetahui seberapa spektakuler hasil akhirnya. Apapun yang terjadi, saya benar-benar diberkati memiliki kalian berempat sebagai teman saya. Petik 2. Kita yang beruntung. Bahkan dengan garis keturunan kami tidak akan berada di tempat kami berada sekarang jika kami belum bertemu dengan Anda. Memang, bahkan binatang suci pun tidak maha kuasa. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2342. Bagi para kultivator, prestasi besar tidak lahir hanya dari pemberian bawaan. Pesawat surga penuh dengan jenius berbakat yang diberkahi garis keturunan yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang akhirnya mencapai puncak dunia bela diri. Mengapa? Pendakiannya curam dan licin. Tidak ada yang dijamin rasa buah di atas gunung. Dunia kultivasi adalah tempat yang kejam, jalan menuju sukses yang penuh dengan kerangka. Benar, silsilah binatang buas yang suci memang memberi mereka keuntungan luar biasa, tetapi mereka tidak akan menikmati perjalanan yang mulus tanpa tuan muda. Sebagai contoh, burung Vermilion tidak akan terlahir kembali untuk memulai, untuk mengatakan tidak ada yang mencapai alam ilahi.
Adapun Long Xiaoxuan, peluang kemenangannya terhadap sesepuh Walkabout Sekte telah sekitar 50-50 sebelum bertemu dengan Jiang Chen. Harimau astral putih mungkin menerjangnya di atas pesawat-pesawat surga saat ini, tetapi binatang suci itu bahkan mungkin belum membangkitkan kesadarannya saat itu. Dan kura-kura hitam hidup seperti petapa di pulau itu, makan, tidur, dan menunggu kematian. Dia cepat atau lambat akan menjadi budak setelah invasi iblis. Mencapai puncak, benar-benar lelucon, tapi Jiang Chen telah melewati jalan mereka dan memberi mereka harapan, mengantar mereka ke dunia baru. Untuk satu hal, potensi mereka tidak akan tumbuh sejauh ini tanpa amaran Cluedo Fruit. Jadi berat tuan muda dalam hidup mereka jauh melebihi bantuan kecil yang mereka berikan. Dia adalah dermawan mereka, mereka hanya membayar hutang mereka, tidak lebih. Bepergian melalui pesawat telah memperluas wawasan mereka. Mereka telah melihat bakat luar biasa menghilang ke banyak dunia yang lebih besar, mungkin mati sebelum membuat nama untuk diri mereka sendiri. Binatang buas selalu merasa terikat pada Jiang Chen, tetapi lebih dari apapun, mereka melihatnya sebagai keluarga. Dengan cara ini, kehidupan berlanjut hari demi hari. Lukisan 4 simbol roh sejati digantung di ruangan ketika manusia dan binatang berkultivasi bersama untuk memajukan kesadaran tuan muda akan garis keturunan baru dan menyempurnakan asimilasi. Bantuan dari 4 binatang suci mengurangi separuh upaya yang diperlukan. Ketika darah di pembuluh darah mereka beresonansi dengan tuan muda, kultivasi mereka juga tumbuh. Teman-teman saya, leluhur Anda selalu terlalu bangga untuk bekerja sama menuju tujuan yang lebih besar. Silsilah Anda selalu berada di belati yang saling berhadapan. Anda berempat bisa digembar-gemborkan sebagai pelopor. Faktanya, ketika Anda bekerja sebagai satu, Anda juga bisa membuat pesawat sendiri, Jiang Chen berkata sambil terkekeh. Napas binatang buas tersangkut di tenggorokan mereka. Tuan muda, maksud Anda, sama seperti Anda, suatu hari kita bisa menguasai pesawat kita sendiri. Sebagai yang termuda, kegerahan White Astral Tiger mengalahkannya terlebih dahulu. Benar, Jiang Chen mengangguk dengan keyakinan. Namun, ada yang menangkap. Tanpa dia di sisi mereka, dapatkah mereka terus bekerja sama dengan itikat baik tanpa kecemburuan? Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sepenuhnya mungkin di atas kertas, meskipun prosesnya akan penuh dengan kesulitan. Masalah penting adalah apakah mereka dapat menyelaraskan hati dan pikiran mereka. Tanpa Jiang Chen sebagai pendamping, persahabatan mereka tampaknya tidak mungkin meluas ke masa depan, menghilangkan semua kemungkinan tentang membangun wilayah mereka sendiri. Vermilion Bird yang paling senior dan berpengalaman, menggelengkan kepalanya setelah banyak pertimbangan. Jangan buang waktu kita mengejar Fata Morgana seperti itu. Kebanggaan yang tertanam dalam tulang kita adalah rintangan yang terlalu tinggi untuk diatasi. Kita semua mengikuti tuan muda, tetapi tanpa dia, akankah kita dapat melanjutkan dalam nada persaudaraan yang sama? Petik 2. Burung ilahi memotong langsung ke jantung masalah ini. Mereka semua berhenti sejenak, lalu tersenyum kecut, tetapi White Astral Tiger bersikeras, kalian terlalu memikirkannya. Kenapa kita tidak bisa? Saya tidak akan pernah egois, sumpah. Petik 2. Little White, siapa yang akan menjadi alfa dunia kita? Siapa yang akan duduk di tahta Kaisar Surgawi? Tanya burung Vermilion, kenapa kamu tidak melakukannya? Kamu yang paling senior, gumam harimau itu. Aku baik-baik saja dengan itu, tetapi apakah kalian semua sangat ingin melayani sebagai pelayan saya? Anda, harimau astral putih yang mulia, Little Long, naga sejati yang agung, atau kura-kura hitam yang tiada taranya. Anda masing-masing memiliki klaim atas tahta. Kekuatan kita akan sama pada saat itu, dan kita mungkin akan meledak. Itu akan menjadi akhir dari persahabatan kita, saya khawatir. Petik 2. Kura-kura hitam mengangguk setuju. Dia yakin mereka tidak akan lagi bisa berbagi harta dan kesengsaraan jika itu terjadi. Percaya sebaliknya adalah khayalan. Kekuasaan rusak. Mereka pasti akan mendengar lagu sirenenya, dan kepribadian mereka pada akhirnya akan terpelintir oleh ambisi mereka. Mereka akan berubah dari teman dada menjadi musuh yang pahit. Mari kita dengan damai membantu Tuan Muda Chen sebagai gantinya. Selama dia bisa membuat pesawat baru dan menjadi Kaisar Celestial, kita akan menikmati semua kekayaan dan ketenaran yang pernah kita impikan. Kenapa kita harus repot sendiri? Long Xiaoxuan tiba-tiba melamar. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih aman dan lebih dapat diandalkan untuk mengikutinya daripada menjelajah sendiri. Haha, ayo lakukan itu. Saya pendukungnya yang paling setia. White Astral Tiger terkikik, semangatnya tidak lebih dari impulsif pemuda. Dia terlalu berpikiran sederhana untuk mendambakan kekuasaan. Burung Vermilion mengangguk, memang, kami sudah diberkati telah sejauh ini. Tidak perlu bagi kita untuk selalu menginginkan lebih. Saya tidak berpikir apa yang nasib miliki bagi kita. Petik 2, kamu benar.
Itu juga akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk membantu Tuan Muda membangun pesawat yang kuat. Kura-kura hitam tidak pernah menjadi aspirasi besar. Mereka berempat akhirnya datang ke sudut pandang ini. Chapter Sovereign of the Three Realms, Chapter 2343. Di tepi Heavenly Crimson Lake, energi roh bukan masalah bagi Jiang Chen, tidak seperti Han Suang tertentu. Sekte-sekte yang cantik dan biasanya bersemangat baru-baru ini menjadi semakin misterius. Jiang Huan sedang pergi hampir sepanjang tahun, sehingga Tuan Muda tidak punya pilihan selain secara pribadi mengawasi dia untuk mencegahnya keluar dari batas dan menarik kemarahan dewa itu. Tidak peduli rencananya sendiri yang pertama dan terutama. Bahkan dia tidak diizinkan mengganggu mereka. Dia ingin menghabiskan 6 dasawarsa berikutnya dengan damai, hingga awal konferensi God King. Apapun yang tidak terduga mungkin merupakan penghalang jalan. Dia perlu mencari alternatif jika dia kehilangan haknya untuk menghadiri konferensi, yang akan memerlukan gangguan yang tidak disukai yang merusak ambisinya. Oleh karena itu, sibuk atau tidak, dia mengawasi perempuan itu supaya perempuan itu tiba-tiba melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tentu saja, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah target pengawasan. Adapun Penatua Ge dan Su, kepala mereka bengkak tak terkendali setelah menjadi salah satu dari 5 sekte terbesar di Crimson Waters. Mereka kadang-kadang berjalan mondar-mandir, membuat masalah yang harus dibersihkan sekte sesudahnya. Itu cukup sakit kepala untuk Han Suang. Kadang-kadang, keinginan untuk memberi kedua orang ini pukulan keras hampir mustahil untuk dilawan. Peringatan berulang-ulangnya untuk tetap rendah mulai perlahan-lahan mulai dilakukan dengan kedua tetua, tetapi keturunan, murid, dan kaum perempuan, mabuk karena ketenaran yang baru mereka temukan, sering menimbulkan masalah. Harus berurusan dengan masalah ini sekali setiap beberapa hari adalah gangguan yang sangat besar. Suatu hari, dia akhirnya menguasai Jiang Chen dan langsung mengejar. Penatua Zen Junior, saya bertemu dengan penghalang jalan dalam kultivasi saya beberapa hari yang lalu dan harus pergi ke pengasingan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebaliknya, hal itu mungkin memiliki dampak jangka panjang. Anda akan bertanggung jawab saat saya pergi. Mengawasi Penatua Su dan Penatua Ge. Mereka telah menyebabkan saya tanpa akhir masalah akhir-akhir ini. Petik 2. Jiang Chen menjawab dengan kayu, berapa lama pengasinganmu akan berlangsung? Seminggu, setengah tahun. Mohon tanyakan kepada orang lain apakah lebih dari sebulan. Petik 2. Mencoba mengabaikan tanggung jawab Anda dan melepaskan kentang panas. Saya tidak cukup bodoh untuk menerima cerita Anda. Han Suang terkikik, riak glamor di matanya. Penatua Zen Junior, Anda adalah senior dari sekte kami. Saya membiarkan Anda mengambil alih kendali karena saya pikir Anda siap untuk itu. Tidakkah Anda ingin membuktikan diri Anda seandainya peluang di masa depan muncul? Saya mungkin bersemangat tinggi suatu hari, dan menemukan Anda sangat menyenangkan mata. Siapa yang tahu jika saya tidak akan mempromosikan Anda menjadi wakil sekte saat itu? Petik 2. Tidak tertarik. Saya puas menjadi penatua. Jiang Chen terkekeh. Tidak ada yang bisa dinegosiasikan, tidak peduli tipu musikmu. Tapi Han Suang tidak bingung. Dia tidak berharap dia menyerah begitu mudah. Sambil tersenyum, dia bersandar padanya, duduk di sampingnya, dan dengan lembut mengayun ke bahunya. Disengaja atau tidak, 2 bukit lembutnya bergesekan dengannya. Penatua Zen Junior, Anda sudah bergabung dengan kami untuk beberapa waktu, bukan? Saya tidak pernah meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda, jadi apakah Anda tega untuk mengatakan tidak pada saya kali ini? Saya benar-benar harus pergi ke pengasingan. Saya tidak meminta bulan, itu tidak lain hanyalah rutinitas sehari-hari. Salahkan pamanmu karena pergi. Dia akan menjadi pilihan pertama saya. Kepalanya hampir menyentuh kepalanya saat dia memohon dengan suara lembut dan lembut, seperti seorang saudara perempuan yang membujuk adiknya. Napasnya berbau seperti anggrek, tapi Jiang Chen tetap tuli atas permintaannya. Dalam semua kejujuran, orang lain akan lama menyerah pada serangan semacam itu. Namun, kejernihan bersinar di hatinya, tekad tidak tergoyahkan. Han Suang gelisah-gelisah ketika dia melihat dia tidak bisa mengalah padanya. Penatua Zen Junior, ada apa denganmu? Dia berdiri dan meletakkan tangannya di pinggul. Jika persuasi lembut tidak berhasil, ia tampaknya siap untuk mengambil jalan yang lebih sulit. Jiang Chen terkekeh. Hehe, Sect Mistress, aku masih muda, jadi jangan menakuti aku. Apa yang Anda katakan masalah Anda? Anda bisa memberitahu saya. Saya memiliki beberapa wawasan ketika berkultivasi, Anda tahu. Mungkin saya bisa mengetahuinya untuk Anda, dan kemudian Anda tidak perlu mengasingkan diri lagi. Bagaimana sekte kami membuat langkah raksasa menuju menjadi faksi puncak tanpa Anda di pucuk pimpinan? Petik 2.
Melihat wajahnya yang benar-benar bersinar dengan tulus, Han Suang gatal untuk membanting tinju ke hidungnya. Bagaimana dia bisa gagal melihat anak itu melakukan suatu tindakan? Keduanya berselisih, berbicara dalam lingkaran tanpa pemenang yang jelas. Dengan sedikit kecewa, dia duduk dengan kesal, memelototi tuan muda itu seolah siap untuk berhembus. Penatua Zen Junior, apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda membantu? Dia akhirnya memilih untuk mencoba lagi negosiasi damai. Sect Mistress, jangan lihat aku seperti itu. Orang mungkin berpikir kamu ingin memakanku. Jiang Chen terus menggoda, semakin geli. Bajingan kecil, bahkan tidak pergi ke sana. Saya sekte Anda dan kakak perempuan Anda. Biarpun kamu menginginkanku, aku bukan tipe itu. Han Suang memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan wajah lurus, tapi aku terbuka untuk kondisi lain. Jiang Chen mengerutkan bibirnya, tapi aku pikir itu hal yang paling kamu inginkan. Sepertinya saya salah membaca niat Anda, Nyonya. Petik 2. Mata Han Suang melembut saat dia memerah. Bajingan kecil, sepertinya kamu sudah lama menatapku. Ini salahmu karena biasanya bersikap begitu tegang. Sejujurnya, saya juga menikmati kebersamaan Anda, tetapi jika Anda benar-benar ingin bersama saya, Anda harus melamar secara resmi. Aku tidak semudah yang kau pikirkan. Petik 2. Jiang Chen membeku. Apakah dia tulus, atau itu akal-akalan lain? Sambil tersenyum, dia menatap penuh arti ke matanya. Sect Mistress, kurasa kita harus saling mengenal lebih baik, tiba-tiba dia berkata. Bagaimana? Han Suang masih terlihat seperti gadis yang menawan dan lembut. Apakah kamu mendatangi saya? Saya pernah bertunangan, tapi pada dasarnya saya seorang gadis. Ini bukan topik yang cocok selarut ini, kan? Petik 2. Jiang Chen akhirnya yakin dia masih bermain akting. Tentu saja yang ini tidak akan pernah. Saya menyinggung petualangan Anda ke danau. Jika Anda membuat rencana supremasi besar, mengapa Anda tidak membagikannya kepada saya? 2 kepala lebih baik daripada 1. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2344. Kemerahan di pipi Han Suang langsung lenyap. Berat dan kewaspadaan tertentu justru muncul. Mata berbentuk phoenix menyipit saat dia menatap pemuda itu, mencoba melihat menembusnya. Tapi tidak peduli seberapa tajam tatapannya, dia tetap sama sekali tidak terganggu, tekad kuatnya kebal terhadap taktik intimidasi tersebut. Setelah beberapa saat, napas panjang akhirnya keluar dari bibirnya. Penatua Zen Junior, apakah Anda benar-benar mau meletakkan kartu Anda di atas meja? Katakan padaku, mengapa kamu dan pamanmu bergabung dengan sekte kami? Jangan membuatku bosan dengan alasan lama yang sama. Kami berdua tahu itu bohong. Petik 2. Setelah berkali-kali berputar, mereka berputar kembali ke percakapan mereka sebelumnya. Jiang Chen mendesah pelan. Sect Mistress Han, Anda pergi 2 malam yang lalu ke lahan terlarang danau. Itu di luar yurisdiksi kami. Maukah Anda menjelaskannya? Petik 2. Dia menjawab dengan ekspresi dingin, apakah Anda membuntuti saya? Itu sangat tidak terduga. Dia memang pergi secara rahasia, tetapi dia memastikan tidak ada yang dibayangi. Dia selalu yakin dengan kemampuannya untuk menutupi jejaknya. Memikirkan pemuda itu telah menghindari kewaspadaannya. Keraguan yang tiba-tiba mengaburkan pikirannya. Permusuhan yang belum pernah terjadi bahkan muncul dari lubuk hatinya. Tapi dia dengan cepat menepisnya. Dia bukan orang asing untuk membungkam orang dengan paksa, tetapi dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri untuk mengangkat tangan ke arahnya. Selain itu, dia tidak yakin tentang peluangnya. Tidak ketika dia menunjukkan dia bisa mengikutinya tanpa terlihat. Jiang Chen merasakan perubahan menit dalam sikapnya. Dia mengira mereka meledak dalam permusuhan terbuka ketika dia merasakan niatnya yang membunuh, tetapi haus darah hilang begitu itu muncul. Tergoda untuk membungkamku selamanya. Dia tersenyum, tampak tidak peduli. Han Suang yang heran menatapnya, hawa dingin membasahi punggungnya. Apakah dia membacanya seperti buku terbuka? Apakah dia memiliki semacam kemampuan membaca pikiran? Heh, aku tahu kamu tidak sesedih itu. Jiang Chen tersenyum lagi. Tolong percayalah padaku, aku tidak akan menanggung niat burukmu. Apakah kamu yakin? Lalu mengapa kamu mengikuti saya? Gerutunya. Tiba-tiba, dia merasa keluar dari kedalamannya. Percakapan mulai menjauh darinya. Lawannya mungkin masih muda, tapi dia benar-benar jenius yang menyimpang. Di Finstar, dia bisa dengan mudah bermain-main dengan Penatua Su dan Ge, tetapi Zenzi adalah cerita lain sama sekali. Dia tidak pernah bisa membaca tentang keponakan atau pamannya, sementara mereka perlahan-lahan mendapatkan ukurannya. Apakah mereka merencanakan hal yang sama dengan saya? Dia sedikit gelisah dengan kemungkinan ini, tetapi dia segera mengabaikan emosi ini. Dia tidak bisa meninggalkan tujuannya, tidak peduli betapa mustahil rintangan yang harus dia selesaikan. Dia menghela nafas dalam-dalam. Aku tidak membenci kamu atau pamanmu. Mungkin,
Seperti yang telah Anda katakan, kami benar-benar perlu meletakkan semuanya di tempat terbuka. Petik 2. Izinkan aku memberitahumu apa yang aku pikirkan. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Dari apa yang kulihat, rencanamu harus terkait dengan Heavenly Crimson Lake. Apakah aku salah? Katakan saja kamu tidak. Han Suang mengangguk. Itu lebih seperti itu. Rencanaku tidak ada hubungannya dengan danau. Sasaran kami tidak bertentangan, jadi tidak ada yang mencegah kami melanjutkan kerja sama riang kami. Asalkan operasi pribadi tidak merusak rencana pihak lain, yaitu. Bagaimana menurut Anda? Tatapannya membuat Han Suang sangat gelisah, seolah matanya berkeliaran di sekujur tubuhnya. Itu membuat kulitnya merinding. Apa yang kamu bidik, jika bukan danau? Dia memeriksa, mencoba mendarat di kakinya. Sebenarnya, kami sudah memberitahumu. Kami hanya ingin berpartisipasi dalam konferensi God King. Anda dapat mengalirkan semua air dari danau untuk semua yang kami pedulikan. Tapi pertimbangkanlah, mengintip di sekitar tanah terlarang mungkin menarik perhatian dewa itu. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita saat itu. Anda akan menyeret seluruh sekte dengan Anda. Anda tidak terlalu terikat dengan Finstar, saya tahu. Ini tidak lain hanyalah batu loncatan untuk Anda. Kami berada di kapal yang sama dalam hal itu, tetapi selama saya dan paman saya milik sekte, kami tidak ingin dinodai oleh skandal. Petik 2. Jiang Chen memberikan persyaratannya dalam hitam dan putih. Kecerobohannya akan melibatkan sekte cepat atau lambat, dan dia dengan cara yang sama. Han Suang tetap diam. Dia harus mengakui ada logika tertentu dalam argumennya. Tetapi baginya, danau adalah langkah pertama dan mendasar yang menjadi dasar seluruh rencananya. Dia tidak bisa menyerah. Dia harus terus maju, atau semua usahanya akan sia-sia. Dengan pandangan lembut, dia berkata, Penatua Zen, kamu masuk akal. Tapi danau itu terlalu penting bagiku. Saya tidak bisa menyerah. Petik 2. Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Jiang Chen menatapnya dengan penuh perhatian. Tidak ada, jawabnya tegas. Tuan muda mengangguk dalam diam, mempertimbangkan pilihannya sejenak sebelum dia menawarkan, lalu bagaimana dengan membiarkan saya masuk pada rencana Anda? Mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama. Petik 2. Menurutmu aku naif itu? Han Suan tersenyum dingin. Kamu tidak percaya padaku. Jiang Chen menyeringai, tenang. Aku tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadapmu, Sect Mistress. Kamu tahu ini juga aku. Petik 2. Mungkin tidak sebelumnya, tapi seorang pria bisa berubah. Niat manusia sulit dipahami, dan hati seorang kultivator selalu ternoda. Di pesawat Taiyuan, aku tidak bertanggung jawab untuk mempercayai orang asing. Han Suang berpegang teguh pada keyakinannya. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Bukankah itu lingkaran setan? Apakah kita seharusnya hidup dengan kecurigaan kita dan terus saling menghalangi? Petik 2. Masalah ini juga membuat Han Suang kesal, jadi dia menjawab dengan kesal. Saya mungkin percaya Anda jika Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin berpartisipasi dalam konferensi. Bagaimana kita bisa menyimpan rahasia satu sama lain jika kita bahkan tidak tahu untuk memulainya? Petik 2. Itu adalah salah satu cara untuk melakukannya, tetapi rahasia Tuan Muda mungkin menakut-nakuti sinar matahari hidup darinya. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol loncengnya, share dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.